Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor ya. Masuk ke part 45, yang mana di part kali ini kita akan bahas dari bab 312 sampai dengan 316. Ya, ini masih kelanjutan part sebelumnya ya, yang mana sebelumnya itu Zovan sangat marah karena kematian Ning Er itu. Lalu kemudian setelah mengantarkan orang-orang rekan-rekannya itu kembali ke kota Yunlong, Zovan kemudian menggunakan kunci teleportasinya dan kembali lagi ke hutan Raja Binatang. Nah, sebelum lanjut, untuk rekan-rekan yang mau membantu Mimin ya, boleh banget menghidupkan VPN-nya supaya pendapatan Miminnya juga semakin meningkat. Lalu kemudian kalau misalnya ada yang berkenan juga boleh banget nyawer seperti abang-abang ini lewat link yang ada di kolom deskripsi. Juga bisa lewat bank ya, via transfer itu juga bisa. Dan itu aja untuk hari ini. Kok udah habis aja? Maksudnya pembukaan untuk hari ini itu aja. Kita akan langsung masuk ke dalam ceritanya. Tapi sebelum itu sorry banget, ini lidah gua, bibir gua lagi sariawan coy. Jadi kadang pelafalannya agak kurang jelas, mohon dimaklumi. Kali ini Zovan telah kembali ke gerbang formasi air. Dia menggunakan teleportasi satu arah dengan kunci batu yang ia miliki. Matanya tampak memerah dan sayapnya membentang sepanjang 3 kaki. Aura membunuh Zovan sudah tidak terkendali lagi. Kilatan-kilatan petir keluar dari sayap Zovan dan menghancurkan hutan yang ada di sana. Zovan benar-benar lepas kendali kali ini. Dia bahkan kini terlihat seperti iblis yang sedang mengamuk, menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Kini orang-orang yang ada di kota Yunlong gemetar ketakutan begitu melihat sosok Zovan yang begitu menakutkan. Bahkan para tetua dari masing-masing pilar tampak terkejut dan merinding ketika melihat kekuatan dari Zovan ini. Saat ini Cucu dan yang lainnya tampak begitu panik. Air mata Cucu mengalir dan tak terbendung lagi. Dia kini memanggil-manggil nama Zovan, tapi itu semua percuma karena saat ini mereka terpisah sangat jauh. Akhirnya Cucu sadar bahwa ternyata Zovan itu telah susah payah menahan semua rasa sakit yang ia rasakan setelah kematian dari Ning Er. Sesungguhnya orang yang paling menderita dari kesemua orang itu adalah si Zovan ini. Meski begitu, ternyata Zovan masih bisa berpikir jernih dan mengembalikan semua orang ke kota Yunlong sebelum dia kembali dan membuat perhitungan dengan Huang Buqingtian. Yunsang saat ini melihat Zovan di layar dan dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Dan Yunhai pun saat ini tampak berdiri di sampingnya. Dia berkata kalau ini adalah kali pertama dia melihat Zovan di luar kendali seperti ini. Komandan Pang yang mendengar ucapan dari Yunhai pun mengangguk dan setuju. Tinjunya pun mengepal erat melihat Zovan saat ini. Di dalam hatinya, Zovan itu adalah pria yang paling bijaksana, tenang, dan bisa dibilang nyaris sempurna. Dia bahkan tidak pernah terlihat begitu ekspresif sebelumnya. Tapi hari ini, dia pun menyadari bahwa meski dia terlihat sekuat baja, namun ternyata hati Zovan itu adalah yang paling lembut. Saat ini Yunhai tampak memandang Huang Pu, Tian Yuan dan juga Leng Wuchang. Matanya tampak tajam dan tidak ada yang tahu saat ini apa yang dipikirkan oleh Yunhai. Hanya saja kemarahan tampak jelas dari bola mata Yunhai, seolah dia sudah mengunci targetnya kali ini. Di sisi lain, Leng Wuchang tampak menunjukkan senyuman penuh dengan kemenangan. Dengan bangga dia berkata, "Bagaimana menurut Anda, Perdana Menteri?" Suge Changfeng hanya bisa tertawa kering. Dia kemudian berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka kalau anak itu yang begitu hati-hati kini jatuh ke dalam perangkap semudah ini. Sungguh sayang sekali," kata Suge Changfeng sambil menghela nafas. Leng Wuchang pun tertawa dan berkata lagi, "Justru karena dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak berperasaan, dia adalah mangsa yang paling sempurna. Dia tidak tampak memiliki kelemahan. Tapi sebenarnya
Dia adalah orang yang paling mudah untuk kehilangan kendali. Anda pun harusnya tahu bahwa kemarahan dapat berkurang jika orang lebih sering mengekspresikan dirinya. Namun tidak untuk orang yang selalu menyembunyikan kemarahannya. Begitu dia terganggu, amarahnya akan meledak dan dia pun akan lepas kendali. Sugi Changfeng tampak membelai-belai jenggotnya dan mengangguk tak berdaya. Tampaknya penilaiannya pada Zhou Fan itu terlalu tinggi kali ini. Saat ini di tengah hutan, Zhou Fan tampak berteriak, "Wang Puqingtian, hari ini aku akan mengambil hidupmu." Kilatan cahaya ungu melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat Zhou Fan yang seperti ini, Cucu tampak menangis dan terus memanggil Zhou Fan tak berdaya. Dia terus berkata, "Zhou Fan, jangan pergi. Kau tahu bahwa itu jebakan. Kembalilah." Cucu menangis terisak dan tak berdaya. Sayangnya suaranya pun itu tidak akan sampai ke telinga Zhou Fan. Dan lagi, sekalipun Cucu ada di samping Zhou Fan saat ini, Zhou Fan tidak akan mendengarnya. Kemarahan Zhou Fan sudah berada di puncaknya, dan dia tidak akan berhenti sampai memakan Wang Puqingtian. Cucu masih menangis terseduh dan Chu Bijun mendekatinya. "Bocah bodoh, untuk apa kau menangisi iblis itu?" "Nenek," kata Cucu, kemudian dia berlari memeluk Chu Bijun. Dia terdiam untuk beberapa saat lalu berkata, "Nenek, bukankah katamu dia adalah orang yang kejam? Lalu kenapa dia bertindak sampai sejauh ini?" Chu Bijun pun terdiam. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tak daya saat ini. Cucu menatapnya dalam-dalam, kemudian dia kembali berkata, "Aku tahu bahwa pilihanku saat di Menara Huayu itu adalah benar. Aku tahu dia adalah pria yang baik meski terlihat seperti iblis." Mendengar ini, Chu Bijun hanya bisa terdiam. Dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinga Cucu. Namun itu tidak ada yang bisa mendengar selain Cucu. "Apa kau ingin menyelamatkan gadis kecil ini?" katanya. Cucu terkejut, namun sebelum dia bertanya dan merespon, suara itu kembali terdengar. "Jangan katakan apapun dan bersikaplah normal. Jika kau ingin menyelamatkan gadis kecil ini, datanglah ke hutan 30 mil jauhnya dari sini. Dan di sana mungkin kau akan menemukan sebuah keajaiban. Tapi kau harus bergegas. Kau hanya punya waktu kurang dari 1 jam." Hati Cucu bergetar, kemudian kilatan cahaya melintas di matanya. Setelah itu, dia pun melepaskan pelukannya dari Chu Bijun dan melangkah maju. "Nenek, aku harus pergi ke suatu tempat. Ada hal yang harus kulakukan sekarang," kata Cucu yang sekarang kemudian terbang dengan terburu-buru. Chu Bijun hanya bisa melihatnya pergi tanpa bisa menghentikannya. Dia tahu kalau saat ini Cucu pasti bisa mengambil tindakan yang memang diperlukan. Di sisi lain, setelah terbang beberapa waktu, akhirnya Zhou Fan sampai di depan gerbang formasi bumi. Dan kali ini, dia disambut oleh ribuan orang yang telah mempersiapkan diri untuk melawannya. Sebelum Zhou Fan datang, Yo Yusan sudah sempat mengeluh dan berkata pada Wang Puqingtian, "Tuan, apakah Anda yakin kalau anak itu akan datang kembali? Jika dia melarikan diri, bukankah kita akan rugi terlalu banyak? Kita kehilangan Yi Sendan dan juga kita kalah dalam turnamen 100 aliran ini. Bagaimana jika anak itu benar-benar tidak kembali?" Mendengar ini, Lin Xuanfeng dan juga Yan Bangui mengangguk setuju. Mereka sepaham dengan apa yang dipikirkan oleh Yo Yusan. Tapi Wang Puqingtian, dia tampak tenang. Dia berkata, "Tenang saja. Dia itu tikus yang rabun. Aku tidak peduli dengan turnamen ataupun Yi Sendan. Dan sudah kukatakan bahwa tujuanku kali ini adalah mengambil kepala Zhou Fan. Sekarang tenanglah, dia sebentar lagi akan datang." Dan benar saja, setelah Wang Puqingtian mengatakan itu, aura membunuh menyebar di langit. Dari kejauhan terlihat sang Raja Iblis terbang dengan kecepatan kilat. Aura hitam tampak memenuhi langit di belakangnya. Melihat Zhou Fan datang ke gerbang formasi bumi,
Leng Wuchang tersenyum bahagia dan dia melirik Suge Changfeng seolah dia telah memenangkan pertaruhan dengan Suge Changfeng. Tapi Suge Changfeng itu masih tetap terlihat tenang. Jika kalian ingat, kata-kata Suge Changfeng sebelumnya itu dia berkata, "Berhati-hatilah saat bermain api, atau Anda akan terbakar." Sesungguhnya kata-kata itu adalah peringatan dari Suge Changfeng. Hanya saja Leng Wuchang masih belum menyadarinya. Akhirnya dia datang. Yoyusan, Lin Xuanfeng, Yan Bagui semuanya turun dan bersiaplah. Dia sudah datang, kata Huang Buqingtian. Baik, jawab mereka bertiga sambil mengepalkan tangan. Setelah itu seperti sambaran petir, Zuofan jatuh dan menghantam tanah. Semua orang melihatnya dengan pandangan haus darah. Mereka saat ini begitu percaya diri karena Zuofan itu hanya datang sendirian saja. Sedangkan jumlah mereka bahkan lebih dari 10.000 orang. Huang Buqingtian kini melihatnya, tapi dia sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah menduga kalau semua rencananya itu pasti akan berhasil. Dan di sisi lain, dia kini tertawa terbahak-bahak. Lalu dia pun berkata, "Zuofan, kau memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja. Namun sayang sekali, ternyata kau justru jatuh dan termakan oleh perasaanmu sendiri, hingga kau harus berakhir di tempat ini. Hari ini, kau telah kehilangan kualifikasimu untuk menjadi seorang raja sejati." Tampak kilatan cahaya melintas di mata Huang Buqingtian. "Huang Buqingtian, hari ini aku menginginkan hidupmu," kata Zuofan sambil menggertakkan giginya. Dia tidak mendengarkan semua yang dikatakan oleh Huang Buqingtian karena saat ini dia dikuasai oleh amarahnya. Hari ini dia hanya fokus untuk membunuh Huang Buqingtian, dan dia pun segera melesat ke arah Huang Buqingtian tanpa ragu sedikit pun. Melihat hal ini, Huang Buqingtian tersenyum dan berkata, "Seorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang raja tidak layak bersaing dengan tuan muda ini." Setelah Huang Buqingtian mengatakan itu, segera 10.000 orang lebih bergegas ke arah Zuofan, seolah tsunami manusia ingin menenggelamkan Zuofan sepenuhnya. "Serangga, jangan menghalangiku," teriak Zuofan dengan penuh amarah. Niat membunuh menyebar seperti gelombang pasang, namun Huang Buqingtian tidak bisa membiarkannya. Dia pun melepaskan niat membunuhnya, dan benturan kedua gelombang itu pun saling meniadakan. Dan saat melihat ini, Huang Buqingtian sungguh dibuat terkejut. Ternyata niat membunuhnya itu tidak lebih kuat daripada milik Zuofan. Namun, dia saat ini harus tetap tenang. Lalu dia pun berkata, "Selama ada aku di sini, niat membunuhmu tidak akan berpengaruh sama sekali." Kini semua orang tampak terkejut, namun kembali tenang setelahnya. Hanya saja, Zuofan belum selesai. Dia kemudian melesat dan dalam sekejap lusinan orang yang menyerang Zuofan itu jatuh dan mati tanpa perlawanan. Zuofan masih tidak berhenti. Dia terus bergerak dan setiap orang yang ada di hadapannya benar-benar mati. Yoyusan dan yang lainnya memandang Zuofan dengan penuh keheranan. Bahkan di kota Yunlong, Yunsang dan lainnya melihat penampilan Zuofan dengan penuh rasa khawatir. Tapi setelah melihat Zuofan membunuh puluhan ahli, secercah harapan muncul di mata mereka. Kini mereka hanya bisa berharap bahwa Zuofan itu akan baik-baik saja. Kembali Zuofan berteriak, "Bukankah sudah kukatakan, menyingkirlah!" Petir ungu meledak dan ratusan orang terlempar karenanya. Sayap ungu Zuofan berputar dan dalam sekejap lusinan ahli surga yang mendalam dan menggunakan artefak tingkat 3 ke atas terbelah menjadi 2 bagian. Semua orang terkesima melihat pemandangan ini. Bahkan Leng Wuchang pun tampak serius sekarang. Ini sedikit di luar dugaannya bahwa Zuofan ternyata bisa melangkah sejauh ini. Namun sebenarnya semua itu masih berada di dalam jangkauannya. Ini mungkin sulit, tapi semua berjalan sesuai dengan rencana Leng Wuchang. Di sisi lain, saat ini Tiangsang melihat pemandangan ini dan benar-benar dibuat berkecil hati. Di hadapan Zuofan, ilmu pedangnya itu bukanlah apa-apa. Dan kali ini,
api mulai membara di mata Tiansang. Semangat juangnya keluar dari seluruh tubuhnya. Dia harus segera berlatih lagi dan meningkatkan kekuatannya. Ya, begitulah seorang Wuji yang sejati. Wuji itu adalah seorang penggila pertarungan, kayak gitulah. Kini pembantaian Zofan benar-benar mengerikan, persis seperti Raja Iblis yang membantai ribuan orang sendirian, sama seperti yang diceritakan di dongeng-dongeng. Alis Wang Pukingtian berkedut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Zofan akan jauh lebih tinggi daripada perkiraannya. Terutama dengan sayap petirnya itu, dia bahkan bisa memotong armor tingkat 4 dengan mudahnya. Sayap itu benar-benar akan menjadi ancaman baginya jika terus dibiarkan. Jadi, dia pun harus segera membereskannya. Terus maju, teriak Wang Pukingtian yang saat ini melihat bawahannya mulai ragu untuk melawan Zofan. Zofan saat ini masih tidak berhenti. Dengan tinjunya dia dengan mudah menembus dua dada ahli surga yang mendalam dan menghancurkan jantung mereka. Darah mengalir di mana-mana, dan meski dia terlihat terengah-engah, namun pandangan matanya masih tetap tajam seperti orang yang belum kelelahan. Ketika orang-orang itu melihat ini, hati mereka mulai gentar, dan kaki mereka pun mulai gemetar. Bahkan beberapa orang yang berusaha untuk melarikan diri dengan mudahnya dikejar dan dieksekusi kembali oleh Zofan dengan sangat cepat. Kini, keberanian semua orang yang ada di sana mulai menyusut. Mereka benar-benar menjadi sangat ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah maju, malahan beberapa dari mereka berpikir untuk segera melarikan diri. Tapi saat ini, di belakang mereka sang kaisar Huang Pukingtian tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan begitu, mereka menjadi dilema dan tidak tahu pilihan lain selain menyerang dengan penuh putus asa. Sekarang aku akhirnya mengerti akan apa yang dikatakan oleh Tuan Leng sebelumnya. Jika Zofan dalam kondisi primanya, maka ribuan orang hanya akan menjadi mayat. Pantas Tuan Leng menyiapkan lebih dari 10.000 orang bersama kami. Tapi Zofan, inilah akhir darimu. Kau yang termakan oleh kebencianmu sendiri, kau perlahan akan berjalan ke neraka karena perasaanmu, kata Huang Pukingtian sambil tertawa dengan penuh kemenangan. Apa yang Tuan Muda katakan memang benar. Sepertinya sudah saatnya kita juga untuk bergerak. Cepat atau lambat kita harus melumpuhkannya. Atau lebih dari 10.000 orang ini hanya akan berakhir menjadi saus dan daging cincang, kata Yao Yusan. Tunggu sebentar lagi. Tugas mereka memang hanyalah untuk menguras vitalitas dari Zofan. Jadi biarkan mereka menyelesaikan tugas mereka. Tugas kalian bertiga nanti pun sama dengan mereka. Kalian harus bisa mengurangi sebanyak mungkin kekuatan anak itu, kata Huang Pukingtian dengan penuh arogansi. Mendengar ini ketiga orang itu gemetar. Hati mereka seperti disambar petir kali ini. Mereka sudah menduga bahwa mereka itu hanyalah alat. Namun mereka tidak menyangka kalau bos mereka akan mengatakan semua itu dengan sevulgar ini. Baiklah, mari kita tingkatkan sedikit kesulitannya. Aktifkan 36 formasi surgawi sekarang. Saya dingin melintas dari mata Huang Pukingtian. Yan Bangui pun kemudian segera memberikan komando dan setelah itu formasi pun terbentuk. 36 pilar menjulang tinggi ke langit dan membentuk sebuah kubah. Zofan yang sedari tadi membabi buta terhenti untuk beberapa saat lalu memperhatikan formasi ini. Setelah itu tekanan yang besar menghantam Zofan. Ini adalah salah satu kemampuan lain dari formasi ini. Kini dia tidak bisa lagi bergerak dengan bebas. Namun di sisi lain, ahli dari alam surga yang mendalam bergegas untuk menyerangnya. Bahkan sayap Zofan pun tidak bisa bergerak dengan bebas saat ini. Seorang ahli dari surga yang mendalam mencibir. Akhirnya, kepala dari sang naga yang melonjak akan menjadi milikku. Dia berteriak dan berlari ke arah Zofan. Jangan serakah, bodoh. Kau bertugas untuk mengikat sayapnya. Jika kau sampai melakukan kesalahan, bukankah kepalamu yang akan terpenggal? Seorang pria menghentikan ahli yang sebelumnya berniat untuk menyerang Zofan. Sekarang di kota Yunlong, semua orang tampak khawatir melihat Zofan yang terkekang seperti ini. Zofan benar-benar seperti ditimpa gunung kali ini dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Sedangkan ribuan orang kini berteriak untuk menghakiminya.
Huang Putih Yanduan tampak tersenyum dengan senang. Tuan Leng, kali ini dia tidak akan lolos. Dia akan benar-benar dikuliti. Leng Wuchang menjawab, Patriark benar, tapi sekarang semuanya itu tergantung pada langkah Tuan Muda, kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Para ahli di sana sudah sangat senang memandang Su Fan yang kini tak berdaya. Namun mereka lupa, cahaya keemasan muncul di pupil mata Su Fan dan dengan cepat dia menggunakan kemampuan pertama dari mata Dewa Kongming. Dalam sekejap, lusinan orang yang kini melihat Su Fan dari atas pun menghilang dan diteleportasikan ke tengah hutan yang lebat. Kira-kira jarak mereka saat ini 1 kilometer dari gerbang formasi bumi. Semua orang tampak terkejut. Siapapun yang berniat mendekati Su Fan lagi-lagi menghilang dan diteleportasikan. Mereka mulai berpikir bahwa semua ahli itu pasti sudah mati sekarang, karena mereka tidak tahu kemampuan dari Su Fan ini yang sebenarnya. Setelah Su Fan menatap mereka semua dan petir ungu entah dari mana muncul dan menyambar para ahli itu. Dalam sekejap, mereka benar-benar dihancurkan. Perlahan Su Fan berdiri. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menatap orang-orang yang ada di depannya. Niat membunuh yang luar biasa terpancar dari punggungnya dan dia pun berjalan dengan santai maju ke depan. Kali ini cahaya petir ungu seperti mengelilingi tubuh Su Fan dan seolah melindunginya. Setiap orang yang mencoba untuk menyerangnya, mereka akan dikoyak oleh petir ungu itu tanpa terkecuali. Bahkan formasi yang mengkang Su Fan hancur seketika ketika menyentuh petir-petir ini. Su Fan masih terus berjalan ke depan. Tanpa menggerakkan seujung jarinya, para ahli yang kini menatapnya terbunuh dalam waktu singkat. Ribuan orang kini sudah mati hanya dalam waktu 15 menit. Semua orang kembali ketakutan. Mereka mulai mundur dan tidak berani melangkahkan kaki ke depan. Setelah itu, pembantaian kembali terjadi tanpa perlawanan sedikitpun. Yan Bagui dan lainnya menatap Su Fan dengan keringat dingin di dahi mereka. Mereka semua tidak pernah menyangka kalau petir ungu milik Su Fan itu akan semengerikan ini. Yaoyusan terlihat cemas dan menatap Huang Buqingtian. Tuan Muda, anak itu sudah gila. Jika ini terus dilanjutkan, maka semua orang akan mati tanpa perlawanan. Belum lagi saat ini para petinggi di kota Yunlong pasti sedang mengawasi kita. Jika kita semua mati, maka saya khawatir ini akan menjadi hal yang buruk bagi gerbang kekaisaran ataupun keenam pilar lainnya di masa depan. Tatapan Huang Buqingtian menjadi tajam. Dia pun menjawab, aku tahu itu, kau tidak perlu mengatakannya padaku. Tak kusangka aku harus turun tangan secepat ini. Kalian semua benar-benar tidak berguna. Kini mata Huang Buqingtian dipenuhi dengan rasa haus darah yang luar biasa. Di kota Yunlong, semua orang melihat pemandangan ini benar-benar dibuat terpana. Hanya dengan kemampuan satu orang saja, itu sudah seperti legenda iblis kuno yang memporak-porandakan semuanya. Kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan para tetua dari ahli ketujuh pilar pun sampai merinding karenanya. Terlebih, Long Jiu dari pavilion Qianlong, dia merasakan kengerian tepat di ubun-ubunnya. Apalagi senjata pembunuhan massal ini adalah petir ungu yang sama dengan miliknya. Petir ungu yang paling ia banggakan, karena di kekaisaran ini tidak ada orang selain dirinya yang memiliki petir itu. Tapi meskipun begitu, dia sadar kalau petir ungu milik Su Fan ini bahkan jauh lebih kuat daripada miliknya. Dapat dikatakan bahwa petir ungu yang mengelilingi Su Fan saat ini adalah petir ungu terkuat di seluruh kekaisaran. Segera kilatan cahaya melintas dan itu adalah Cucu. Chu Bijun menatapnya dengan khawatir, kemudian dia bertanya, King Chen, apa yang terjadi? Tidak ada, jawab Cucu dengan ringan. Kemudian Cucu pun bertanya, bagaimana keadaan Su Fan? Lihatlah sendiri, jawab Chu Bijun. Melihat ini, hati Cucu bergetar. Dia bisa melihat Su Fan yang begitu mendominasi di depan 10.000 pasukan Huang Buqingtian. Tapi meski begitu, Cucu bisa melihat wajah kekasih yang ia sungguh cintai itu begitu mengerikan. Dia sudah terlihat seperti monster. Cucu merasakan rasa sakit di hatinya.
Dia kemudian menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit ini. Tidak terasa air matanya kembali jatuh dan mengalir di pipinya. "Lihat, Wang Pukingtian mulai bergerak," teriak salah seorang yang ada di sana. Setelah itu, sosok kaisar dengan keagungan melesat ke arah Zuo Fan dengan begitu cepat. Semua penonton menjadi semakin bersemangat. Ini adalah pertarungan puncak dari generasi muda terkuat di kekaisaran. Siapapun yang berdiri terakhir di tempat ini, itu akan menjadi pemenang dalam turnamen 100 aliran ini. Meski kalau sesuai aturan ya, siapapun yang kembali pertama ke kota Yunlong itu adalah pemenangnya. Namun bagi semua orang saat ini, itu bukanlah pemenang yang sejati. Pertarungan ini akan menjadi kunci dan juga menjadi bukti siapalah yang layak untuk menjadi pemenang. Semua orang tampak gugup, bahkan Tian Sang tampak mencengkram pedangnya dengan erat. Dari wajahnya tampak kegembiraan karena dia bisa melihat momen langka ini. "Zuo Fan!" Terdengar suara yang kemudian membuat Zuo Fan menoleh. Itu adalah suara dari Wang Pukingtian. Mata Zuo Fan pun menajam dan dengan marah dia berteriak, "Wang Pukingtian, bayar dosamu dengan hidupmu!" Zuo Fan langsung bergegas ke arah Wang Pukingtian. Petir ungu berkumpul di tangan kanannya dan Zuo Fan pun melepaskan pukulan ke arah Wang Pukingtian. Wang Pukingtian pun tidak tinggal diam. Tangannya diselubungi oleh aura emas dan dia pun melepaskan pukulannya ke arah Zuo Fan. Kedua sosok ini bertabrakan dan kedua tinju itu saling bertemu. Dunia seakan terbelah menjadi dua bagian. Pukulan demi pukulan kembali mereka lepaskan satu sama lain tanpa jeda. Kali ini keduanya saling tatap dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Hingga akhirnya pukulan berikutnya kembali bertemu dan memaksa mereka berdua mundur 5 langkah karena terkena rebound serangan itu. Sepintas, kali ini keduanya memiliki kekuatan yang setara, meski basic kultivasi mereka itu sebenarnya terpaut sangat jauh. Kembali, mereka bergegas maju lagi dan pukulan kembali bertemu, lalu membuat ledakan yang benar-benar mengerikan. Gelombang energi terpancar di sana. Orang-orang yang ada di sana pun sampai terlempar ke sana kemari dan banyak dari mereka yang meregang nyawa kali ini. Semua orang semakin takut, mereka pun berlari sejauh mungkin, menghindari dua monster yang saling beradu ini. Tian Sang saat ini menggertakkan giginya dengan keras. Dia mengepalkan tinjunya dan benar-benar mengamati semua detail pertandingan ini. Dia saat ini hanya bisa menghela nafas dan rasa iri membanjiri dirinya. Dia mulai bergumam bagaimana caranya untuk bisa melampaui kedua monster ini. Mereka benar-benar seimbang. Tampak kekaguman muncul dari mata Fang Qiubai. Dia menyadari bahwa penilaian pada Zuo Fan itu tidaklah salah. Anak ini memang benar-benar berbakat. Matanya kini tampak berbinar dan dia pun berpikir bahwa memang anak ini itu luar biasa dan sepertinya rencana dari kaisar pun akan berjalan dengan mulus. Selama Zuo Fan itu bisa kembali hidup-hidup, maka rencana kaisar itu akan sukses besar. Tampak Fang Qiubai saat ini tertawa karena hal itu. Di medan perang, Wang Pukingtian berdiri dan melihat Zuo Fan sekali lagi. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan saat ini. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang yang bisa bersaing dengannya di usia yang tidak terlalu jauh berbeda. Awalnya, dia mengira kalau Zuo Fan itu dapat berkembang sejauh ini karena menggunakan trik-trik kotor miliknya. Namun hari ini, dia menyadari bahwa di samping semua trik itu, Zuo Fan memang benar-benar mampu mengimbangi kekuatannya. Memikirkan ini semua, Wang Pukingtian menjadi semakin marah dan berteriak, "Zuo Fan, hari ini kau harus mati." "Wang Pukingtian, kaulah yang harus menerima takdirmu," teriak Zuo Fan. Tubuhnya meledak dan petir ungu kembali keluar dari tubuhnya dan dia pun segera bergegas menuju ke arah Wang Pukingtian. Ledakan kembali terjadi, petir menyambar dan menggetarkan tanah. Ini adalah pertarungan antara dua ahli pemurnian tubuh. Setiap pukulan mereka bahkan mampu membelah langit dan bumi. Ledakan terus terjadi dan para ahli yang ada di sana itu melarikan diri.
Mereka hanya bisa meratap saat mereka tidak sengaja terkena serangan nyasar dari kedua orang ini. Yayu-san dan kedua orang lainnya tampak menelan ludah tanpa sadar dan saling pandang satu sama lain. Kini keringat dingin membanjiri kepala mereka. Kini bahkan mereka saja mulai berpikir untuk bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Tapi apa kata dunia jika mereka melakukan itu? Namun sebelum mereka bersembunyi, akhirnya keseimbangan dari pertarungan ini pun mulai goyah. Cakar naga Wang Pukingtian bersinar dan mencengkram tenggorokan Zofan. Tekanan yang kuat membuat Zofan bahkan kesulitan untuk bernafas. Segera Zofan mundur dan mencoba untuk melepaskan diri. Saat ini Wang Pukingtian berada di atas angin. Dia tersenyum jahat dan kemudian segera bergegas lagi ke arah Zofan. Sekali lagi, Zofan dihantam ke tanah dan terbenam lebih dari 1 meter dalamnya. Kali ini Zofan telah kalah telak. Dia bahkan sampai tidak mampu lagi bergerak. Sudah saatnya kau pergi ke neraka, Zofan. Senyuman jahat muncul di sudut mulut Wang Pukingtian. Dia kemudian meraih tenggorokan Zofan. Orang-orang di kota Yunlong sangat terkejut dengan penampilan ini. Kali ini Zofan benar-benar dibuat babak belur. Wang Qiubai melihat semua ini dengan tatapan yang dingin. Tubuh 9 naga berlian. Tak kusangka teknik yang telah lama hilang kini akan kembali ke dunia ini. Apa itu Tuan Fang? Tolong jelaskan apa yang Anda maksud, kata seseorang di sana. Orang lain kemudian menyahut. Itu adalah teknik milik keluarga kekaisaran yang legendaris dan telah lama hilang. Setelah itu Wang Qiubai pun mengangguk dan kemudian dia berkata, ini sesungguhnya adalah teknik tingkat dasar yang telah dipraktikkan oleh pendiri kekaisaran dahulu kala. Tapi meski begitu, teknik ini sangat membebani tubuh, sehingga jika yang mempraktikannya tidak memiliki jiwa dan fisik yang kuat, maka mereka hanya akan mati dalam hitungan menit. Bahkan, Kaisar pertama sendiri yang telah mempraktekkan ini hanya bisa sampai di tahap 1 dan tidak bisa menahannya. Darah naga yang ada di dalam tubuhnya lepas kendali dan akhirnya pembuluh darahnya pun pecah dan dia mati. Tapi hari ini, Wang Pukingtian telah melangkah dan menggunakan teknik ini. Apalagi tampaknya tidak ada kelainan setelah dia mempraktekkan teknik ini. Jika ini terus berlanjut, maka mungkin dia akan menjadi tidak terkalahkan. Ketika mendengar ini, banyak orang yang merasa kesal. Bahkan para tetua dari gerbang kekaisaran pun sampai tampak cemburu karena merasa kalau Wang Pukingtian itu begitu beruntung. Tapi kali ini, gerbang kekaisaran pun tetap merasa bangga. Terlebih selama bertahun-tahun mereka selalu menjadi yang pertama di antara ke-7 pilar. Dan hari ini, tuan muda mereka bahkan mampu menguasai teknik yang dulu digunakan oleh kaisar pertama. Kini mereka menjadi jauh lebih sombong lagi daripada sebelumnya. Hari ini, jurang di antara ke-7 pilar menjadi semakin jauh. Sebelumnya mereka memiliki teknik-teknik kultivasi tubuh yang setara. Tapi kali ini, gerbang kekaisaran telah melesat jauh dengan adanya teknik yang dipraktikkan oleh Wang Pukingtian ini. Ketiga pilar lainnya hanya bisa menangis ketika melihat ternyata gerbang kekaisaran itu bahkan memiliki teknik kultivasi dasar yang dimiliki oleh pendiri kekaisaran yang pertama. Semua orang kini mulai memperhatikan Zofan, sekalipun dia adalah seorang anak yang ajaib dan memiliki kemampuan yang di luar nalar, tapi tetap saja kali ini dia bukanlah lawan dari Wang Pukingtian. Cucu dan yang lainnya kini hanya bisa memasang ekspresi khawatir saat melihat Zofan di layar. "Zofan, pergilah ke neraka!" teriak Wang Pukingtian. Matanya kini berbinar seolah dia telah meraih kemenangan. Zofan masih belum bangun, dan saat itu Zofan menatap Wang Pukingtian. Matanya menajam dan cahaya keemasan muncul dari matanya. Dia pun berteriak, "Kaulah yang akan mati!" Kemampuan pertama dari mata Dewa Kongming merubah berat. Wang Pukingtian merasakan tekanan yang luar biasa dan segera terbanting ke tanah. Dengan bantingan itu dia meninggalkan lubang yang besar di sana. Semua orang sekali lagi dibuat terkejut. Kali ini Wang Pukingtianlah yang dibuat terjatuh. Perlahan Wang Pukingtian bangun dan cahaya bersinar dari tangannya. Tapi Zofan tidak memberikan jeda.
Segera petir ungu jatuh dari langit dan menyambarnya kali ini. Petir itu merasuk ke dalam seluruh tubuh hingga membuat organ internal dari Huang Pu Qingtian pun terluka, hingga memaksa dia memuntahkan seteguk darah. Zhou Fan telah membalikan situasi hanya dalam sekejap mata. Kini Zhou Fan lah yang berdiri di atas dan melepaskan pukulan ke arah Huang Pu Qingtian. Kembali dentuman terdengar di sana. Semua begitu tiba-tiba sampai orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Bahkan Fang Kuibai saja tidak mengetahui kemampuan dari Zhou Fan ini, dan ada getaran di dalam hatinya. Dia tampak bingung sampai tidak mampu mengedipkan matanya. Fang Kuibai kebingungan. Dia pun belum pernah melihat teknik yang digunakan Zhou Fan ini di seluruh kekaisaran selama hidupnya. Zhou Fan memang luar biasa. Saat ini Long Yifei dan yang lainnya mulai menaruh harapan lagi pada Zhou Fan. Meski mereka tidak tahu kemampuan dari Zhou Fan itu, namun saat dia bisa mengurus Huang Pu Qingtian, maka itu tidak menjadi masalah. Kemudian, kini mereka bersama-sama tertawa. Huang Pu Tianyuan memandang ini dengan tatapan yang dingin. Senyuman yang tidak jelas terpancar dari wajahnya. Samar-samar dia pun berkata pada Leng Wuchang, sepertinya Qingtian kali ini bukanlah lawan dari monster kecil ini. Jika dia menghadapi gerakan anehnya, maka dia seharusnya menjalankan rencana dari Tuan Leng. Leng Wuchang tersenyum kemudian dia berkata, Patriark tidak perlu khawatir, semuanya sudah terkendali. Mendengar itu, Huang Pu Tianyuan pun merasa puas dan dia pun tersenyum. Pada saat ini ledakan keras kembali terdengar di Gunung Raja Binatang. Kabut debu memenuhi langit dan Huang Pu Qingtian bangkit dari antara reruntuhan tanah. Dia kemudian terbang dan tampak membersihkan debu yang menempel pada tubuhnya. Saat dia menatap ke depan dan mencari sosok Zhou Fan, tiba-tiba dari belakang suara tusukan terdengar. Huang Pu Qingtian terkejut dan segera berbalik. Itu adalah Zhou Fan, yang saat ini dia sudah berada di belakang Huang Pu Qingtian dengan sayap yang sudah berubah menjadi pisau yang tajam. Dengan sigap, Huang Pu Qingtian memiringkan kepalanya dan pisau itu pun menggores pipinya. Darah segar kali ini mengalir di pipinya. Saat ini Huang Pu Qingtian terkejut. Bahkan jantungnya hampir berhenti karena merasakan kengerian dari Zhou Fan. Kali ini situasi sangat berbahaya. Untung dia bisa merespon dengan tepat waktu. Kalau tidak, mungkin kepalanya hari ini sudah terpenggal. Niat membunuh Huang Pu Qingtian kembali meledak. Dia menatap Zhou Fan dengan hati-hati kali ini. Segera Huang Pu Qingtian melambaikan tangannya dan meraih sayap milik Zhou Fan. Setelah itu, dalam sekejap Huang Pu Qingtian memutar badannya dan membanting Zhou Fan. Zhou Fan jatuh seperti meteor yang menghantam tanah. Zhou Fan perlahan bangun dan melihat Huang Pu Qingtian dengan tatapan yang dingin. Sekali lagi, sinar emas muncul di pupil mata Zhou Fan. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dan tepat berdiri di belakang Huang Pu Qingtian. Dalam sekejap kembali terdengar ledakan keras di sana. Ternyata Zhou Fan kali ini memukul punggung dari Huang Pu Qingtian dengan menggunakan cambuk petir miliknya. Sekali lagi, kilatan petir ungu masuk ke tubuh Huang Pu Qingtian dan memaksa dia untuk memuntahkan seteguk darah. Huang Pu Qingtian menggertakkan gigi dan siap untuk melawan Zhou Fan. Meski saat ini sangat sulit untuk menebak Zhou Fan akan melakukan apa. Lagi-lagi dalam sekejap Zhou Fan kembali berdiri di hadapan Huang Pu Qingtian. Dan serangan dari sayap Zhou Fan bergerak dari segala arah. Huang Pu Qingtian benar-benar dipukuli kali ini dan dia pun sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti. Ini adalah momen yang paling memalukan di dalam hidup Huang Pu Qingtian. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan Zhou Fan sama sekali. Dia hanya bisa bertahan dari waktu ke waktu. Kini semua orang di kota Yunlong benar-benar terkejut akan apa yang mereka lihat ini. Mereka tidak percaya kalau sang naga kaisar akan benar-benar dikalahkan dan dipermalukan sampai ke titik ini. Di sisi lain, Zhou Fan tampak menikmati saat-saat dia memukuli Huang Pu Qingtian, seolah-olah dia telah melepaskan semua amarahnya. Akhirnya, Huang Pu Qingtian tidak tahan lagi lalu dia berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian diam saja?
cepat aktifkan susunan formasi besar. Yoyosan dan yang lainnya terkejut. Kemudian Yoyosan berkata, tapi Tuan Muda, ini masih terlalu dini untuk mengaktifkan susunan formasi besar. Aku tidak peduli, cepat aktifkan sekarang, teriak Wang Buqingtian. Yoyosan terkejut dan dia pun segera memberikan isyarat ke bawahannya untuk segera mengaktifkan formasi yang telah disiapkan. Sungguh, ini adalah kali pertama dia melihat Wang Buqingtian begitu putus asa seperti ini. Setelah itu tiba-tiba fluktuasi energi mulai terasa dan tiba-tiba seluruh area itu ditutupi oleh selubung transparan. Zhou Fan merasakan ada yang tidak beres, dan saat dia berniat untuk mengambil jarak untuk melakukan teleportasi instan, dia gagal. Pengekang, alis Zhou Fan bergetar, dia mengerang dan perlahan wajahnya menjadi semakin marah kali ini. Zhou Fan sadar bahwa ternyata Leng Wuchang sudah memahami benar kemampuannya itu dan membuat penangkal seperti ini. Di kota Yunlong, Leng Wuchang sedikit terkejut dan hanya bisa menghela nafas. Ini masih terlalu dini untuk mengaktifkan formasi besar. Seharusnya ini dilakukan secara bertahap supaya anak itu tidak punya waktu untuk melarikan diri. Wang Putianyuan sadar akan apa yang dipikirkan oleh Leng Wuchang dan dia pun meneruskan kata-kata dari Leng Wuchang. Tapi jika itu tidak diaktifkan sekarang, maka King Tian tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tuan Leng, apakah jika formasi ini diaktifkan sekarang, itu akan memberikan kesempatan untuk anak itu melarikan diri? Leng Wuchang tampak mengelus-ngelus janggutnya dan mengatakannya. Meski kesempatan itu hanya setipis jarum, tapi itu masih ada kemungkinan. Setipis jarum? Bahkan seorang ahli formasi tingkat tinggi tidak akan bisa melarikan diri kalau kesempatannya hanya setipis jarum, kata Wang Putianyuan yang kemudian tertawa setelahnya. Wajah Leng Wuchang saat ini berubah menjadi sedikit serius. Tidak, orang tua ini tidak pernah membiarkan mangsanya memiliki kesempatan walau hanya setipis jarum. Apalagi dia adalah sang iblis yang sangat licik seperti Zhou Fan. Mendengar ini, Wang Putianyuan hanya bisa menertawakan Leng Wuchang dan menganggap dia itu terlalu perfeksionis. Dan di sisi lain, Zhou Fan saat ini melihat formasi yang mengelilinginya. Formasi itu membentuk kubah dengan diameter kurang lebih 50 meter. Dan di sana terlihat puluhan master surga yang mendalam tengah mempertahankan formasi ini. Zhou Fan tahu benar formasi yang saat ini mengekangnya. Begitu formasi ini diaktifkan, dia seperti dikirim ke dimensi lain. Jadi kemampuan mata Dewa Kongminya itu benar-benar tidak berguna kali ini. Dan kali ini dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah dari tempat itu. Wang Buqingtian! Zhou Fan berteriak dan menggertakkan giginya. Dia menatap tajam ke arah Wang Buqingtian yang saat ini tampak tersenyum jahat. Sekali lagi, petir ungu meledak dan Zhou Fan bergegas menerjang ke arah Wang Buqingtian. Melihat ini, Wang Buqingtian tidak berusaha untuk menghindarinya. Dia menyambut pukulan Zhou Fan dan benturan pun terjadi di sana. Zhou Fan sudah tidak memiliki kemampuan perpindahannya lagi. Jadi Wang Buqingtian merasa sangat senang karena dia bisa melawan Zhou Fan dengan bebas. Saat ini di kota Yunlong, Tiansang hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Sial, Wang Buqingtian benar-benar menakutkan. Dia melakukan semua cara untuk mengikat kaki Zhou Fan. Tapi itu bukanlah yang terburuk. Saat ini Zhou Fan sudah sangat kelelahan karena dia sudah membabi buta dari awal. Dia telah mencapai batasnya. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana menoleh dan ketika mereka melihat, ternyata itu adalah Fang Qiubai, yang mana kemudian dia kembali berkata, "Lihatlah petir ungu di tubuhnya. Saat ini itu mulai memudar. Kini tubuh Zhou Fan sudah sangat terbebani. Kupikir Zhou Fan itu pasti menggunakan petir ungunya untuk memperkuat fisiknya, hingga dia dapat menyamai kekuatan dari Wang Buqingtian. Namun sayangnya ada harga yang harus dia bayar. Petir ungu itu sangat kuat dan kemudian perlahan itu akan merusak tubuhnya. Kini waktunya sudah semakin tipis dan dia akan mencapai batasnya sebentar lagi. Pemenang dari pertandingan ini sudah ditentukan." Semua orang yang mendengar ini memiliki wajah yang suram, dan ketika mereka melihat ke layar, mereka sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Fang Qiubai itu memang benar. Kini tubuh Zhou Fan sudah dipenuhi dengan luka, dan dari luka-luka itu, darah terus mengalir tanpa henti.
Hanya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya Zofan akan tumbang. Di sisi lain, pertarungan antara Hwang Buqingtian dan Zofan itu masih terus berlanjut. Zofan tidak peduli pada tubuhnya sendiri. Dia tetap menyerang Hwang Buqingtian tanpa pikir panjang. Ini memang sudah seperti bunuh diri, tapi ini adalah tindakan yang jantan. Saat semua orang menatap Zofan, mereka melihat Zofan yang terus berjuang tanpa peduli apapun. Ini bahkan sampai membangkitkan semangat juang Tiansang dan yang lainnya. Mereka saat ini benar-benar ingin bertarung bersama dengan Zofan. Cucu dan Yuncang serta wanita yang lainnya kini benar-benar membuka kolam pemandian air mata. Kenapa? Karena dari awal pertarungan mereka terus menangis tanpa jeda sedikit pun. Sampai akhirnya kilatan petir ungu milik Zofan mulai memudar dan berangsur-angsur menghilang. Hwang Buqingtian yang melihat hal ini menjadi semakin bersemangat dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ia dapatkan ini. Segera dia mengumpulkan energi di lengannya dan kemudian dengan raungan naga, Hwang Buqingtian memukul tepat pada wajah Zofan. Hingga akhirnya membuat Zofan pun melesat jatuh seperti meteor. Kawah selebar 1 km terbentuk di sana dan di tengahnya Zofan tampak menyemburkan darah dari mulutnya. Yaoyusan dan yang lainnya tercengang ketika melihat hal ini. Lalu kemudian mereka pun bersorak karena kegembiraan itu. Hwang Buqingtian tampak puas dan tersenyum dengan dingin. Bocah kecil, ini adalah akhir untukmu. Apa kau masih memiliki trik aneh lagi? Jangan pikir kau bisa mengalahkan tuan muda ini dengan begitu mudah. Sekarang petir ungu milikmu adalah pedang bermata dua. Sebelumnya dia memperkuat dirimu, tapi sekarang itu yang akan menghancurkanmu. Kekuatanmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan milik tuan muda ini. Hwang Buqingtian kemudian melesat ke bawah dan menendang Zofan tepat di dadanya. Lagi-lagi Zofan menyemburkan darah dari mulutnya. Kini organ dalam tubuh yang dimiliki oleh Zofan itu benar-benar rusak dan dia bahkan tidak lagi mampu untuk berdiri. Yunsang dan wanita lainnya saat ini sedang menonton adegan ini dan berteriak histeris. Ini adalah akhir bagi sang naga yang melonjak. Sekarang semua sadar bahwa meski Zofan memiliki berbagai trik di lengan bajunya, dia tetap bukanlah lawan dari Hwang Buqingtian. Setelah dia jatuh dalam perangkap Hwang Buqingtian, itu juga menjadi akhir baginya. Andai saja Zofan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi, mungkin saja Zofan akan mampu mengalahkan Hwang Buqingtian. Namun, itu sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak ada gunanya untuk menyesali apa yang telah terjadi. Saat ini Hwang Buqingtian melihat Zofan dengan penuh hindaan dan dia pun berkata, "Sayang sekali, dengan kualifikasimu kau tidak punya kesempatan untuk bersaing melawan tuan muda ini. Sekarang kau hanya perlu menyaksikan kelahiran sang raja sejati dari neraka bersama dengan wanita yang kau dambakan itu." Kemudian sebuah pukulan kembali Hwang Buqingtian lepaskan tepat ke arah wajah Zofan. "Karena kau sangat menyayangi gadis itu, maka pergilah dan temani dia di neraka. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam. Bahkan di kehidupanmu selanjutnya, kau tidak akan pernah bisa menyentuhku." Hwang Buqingtian tampak tertawa terbahak-bahak. Kali ini, akhir dari kehancuran Zofan menjadi akhir dari video ini. Ya, thank you banget untuk rekan-rekan yang sudah menonton sampai akhir. Sorry banget kalau misalnya intonasinya kali ini lebih cepat dari biasanya, dan kalau misalnya ada yang kepleset-pleset karena memang lagi sariawan ya. Jadi ya mohon dimaklumi aja. Semoga kalian enjoy, dan kalau misalnya ada yang mau nyawer boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Kalau misalnya ada yang mau transfer juga bisa via Bank BRI. Itu, thank you, see you again di pertemuan berikutnya. Bye.